Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan dalam titrasi penetapan kadar. Yang akan dibahas dalam video ini adalah penurunan rumus dalam perhitungan pada titrasi penetapan kadar. Untuk menentukan kadar suatu zat dengan titrasi, biasanya satuan yang digunakan itu adalah persen massa. Jadi kadarnya itu biasanya dinyatakan dalam satuan persen massa. Kadar ini biasanya dinyatakan dengan satuan persen massa, atau kadang-kadang juga dinyatakan dalam satuan ppm. Jadi ada yang dinyatakan dengan persen massa, ada yang dengan ppm. Atau persamaan kadar satuan kadar lainnya. Tapi yang paling umum digunakan adalah persen massa. Nah, persen massa ini ya kita cari dengan rumus seperti ini. Persen massa A sama dengan massa zat A dibagi massa sampel dikali 100. Nah, persen massa yang kita cari di sini adalah persen massa dari si analit ya. Jadi A di sini adalah sebagai analit. Gimana analit ini nanti ya, dia akan bereaksi dengan larutan standar. Larutan standarnya itu yang tadi sudah distandarisasi ya, harus sudah distandarisasi terlebih dahulu. Nah, nanti si analit ini akan dititrasi oleh larutan standar. Analitnya biasanya itu dipipet, kemudian disimpan dalam labu Erlenmeyer. Artinya dia berperan sebagai titrat. Nah, berarti si analitnya itu nanti sebagai titrat dan dititrasi oleh larutan standar yang berperan sebagai peniter, disimpan di dalam buret. Kemudian tadi menghitung persen massanya itu dengan rumus persen massa A atau analit itu sama dengan massa zat A, massa si analit dibagi massa sampel. Nah, dalam titrasi massa si zat A ini atau massa analit ini nanti bisa kita hitung atau bisa kita dapatkan dari hasil titrasi. Sedangkan massa si sampel ini bisa kita dapatkan dari hasil penimbangan. Jadi di awal kita kan nimbang dulu sampel, ditimbang, dilarutkan, lalu dipipet, kemudian dimasukin ke labu Erlenmeyer, dititrasi dengan larutan baku sekunder. Ya. Nah, nanti pada hasil titrasinya dapat massa zat A-nya, kemudian dibagi dengan massa sampel pada saat penimbangannya yang di awal. Itu. Nah, nilai massa zat A-nya ini kan didapat dari hasil titrasi pada saat si analit bereaksi dengan larutan standar sampai dengan analit dan larutan standar ini mencapai titik ekivalen. Nah, di mana titik ekivalen ini tercapai jika ekivalen si analit sama dengan ekivalen larutan standar. Ya. Dengan penurunan rumus yang sama seperti dalam penurunan rumus standarisasi, maka rumus ekivalen ini kita ubah menjadi N dikali V ya. Menggunakan rumus yang ini ya, N sama dengan rumus normalitas itu kan ekivalen dibagi volume, maka kalau kita pindahin volumenya ke ruas kiri, N dikali V itu sama dengan ekivalen. Maka rumus inilah kita masukkan, dimasukin nih N kali V ini diubah ke sini. Nah, jadi ekivalen analitnya kita ubah menjadi normalitas analit dikali volume analit sama dengan normalitas baku sekunder atau larutan standar dikali volume larutan standar. Nah, pertanyaannya ya, tadi kan titrasi ini ya, dari hasil titrasi penetapan kadar
standar ini bisa nanti menghasilkan massa zat A. Nah, massa zat A-nya didapat dari rumus mana? Tadi, rumus yang ini. Nanti kita turunin lagi. Ya, penurunan rumusnya seperti apa? Nah, sebelum kita menurunkan rumus ini, kita harus tahu terlebih dahulu ya, satu persatu nih, rumus-rumus ini tuh maksudnya apa. Na di sini adalah normalitas dari analit. Analit ini kan didapat analit ini kan didapat atau ada berada dalam lampu Erlenmeyer. Nah, masanya nanti bisa kita turunkan, ya, bisa kita cari berdasarkan penurunan rumus normalitas sama dengan gram per BE kali 1000 per mililiter. Nah, jadi nanti rumus normalitasnya itu kita konversi ke rumus yang ini. Ya, kenapa kita konversi? Karena kita mau mencari masanya si analit. Kemudian volume A-nya ini dari mana? Volume A ini adalah volume analit yang bereaksi dengan larutan standar. Nah, banyaknya volume analit yang bereaksi dengan larutan standar itu dilihat dari berapa banyak si analit yang dipipet ke dalam lampu Erlenmeyer. Ya. Nah, ingat ya, yang dipipet itu bukan analitnya, tetapi sampel. Nah, sampelnya mengandung analit. Jadi volume analitnya ini berdasarkan volume pemipetan sampel. Kemudian, normalitas dari larutan standar ini didapat dari mana? Nilai ini harusnya sudah kalian ketahui atau sudah dimiliki pada saat dari hasil titrasi standarisasi atau pembakuan. Jadi nanti kan menghitung tuh normalitas larutan standar, nah nanti dimasukin ke rumus ini. Kemudian volume larutan standarnya dari mana? Karena si larutan standar ini ada di dalam buret berperan sebagai peniter, maka volumenya ini berdasarkan volume hasil titrasi. Ya, seperti biasa, volume hasil titrasi itu dilihat dari nilai skala buret. Oke, dari sini kita sudah tahu ya masing-masing rumus ini berasal dari mana, maka mari kita turunkan ya persamaannya. Oke, kita ulangi ya. Rumusnya itu normalitas analit dikali volume analit sama dengan normalitas baku sekunder dikali volume larutan standar. Nah, oke, tadi nilai normalitasnya ini kita konversi ya menjadi rumus yang ini. N sama dengan gram per BE dikali 1000 per mililiter. Ya, mililiter yang dimaksud di sini adalah volume si analit yang dibuat. Nah, sama ya seperti dalam penurunan rumus standarisasi. Nah, nilai ini gram dikali 1000 ini kita konversi atau kita ubah menjadi satuan miligram. Jadi kalau suatu zat yang satuannya gram kemudian dikaliin 1000, maka satuannya berubah menjadi miligram. Berarti rumusnya menjadi gram kali 1000 diubah menjadi miligram. Ya. Kemudian BE-nya tetap dikali mililiter itu adalah sebagai volume pembuatan. Oke, kita masukkan ya ke rumus ini. Maka normalitas analit itu sama dengan miligram analit dibagi BE dari analit dikali volume pembuatan dikali volume pembuatan dikali dengan volume analit. Nah, volume analit di sini adalah volume yang dipipet. Nah,
di pipet ini adalah volume yang bereaksi dengan si larutan standar. Sama dengan normalitas baku sekunder atau larutan standar dikali volume larutan standar. Nah, ya sama dengan dalam penurunan rumus standarisasi kita kan punya nilai faktor pengencer. Faktor pengencer itu adalah volume pembuatan dibagi volume yang bereaksi. Berarti kalau kita punya data ini nih, volume bereaksi dibagi dengan volume pembuatan, berarti volume bereaksi dibagi volume pembuatan itu sama dengan 1/Fp. Sehingga persamaan ini bisa saya ubah menjadi miligram A dibagi BE dari A dikali faktor pengencer. Kenapa faktor pengencernya di bawah? Karena kan 1/Fp kebalikan dari faktor pengencer ya, volume pembuatan dibagi volume reaksi. Kalau ini kan volume reaksi dibagi volume pembuatan, sama dengan normalitas baku sekunder dikali volume baku sekunder. Karena kita mau dari titrasi ini butuhnya data miligram analit, maka rumus miligram analitnya itu akan sama dengan, ini kita pindah ruasin, BE dari analit dikali faktor pengencer analit dikali normalitas baku sekunder dikali volume dari larutan baku. Nah, kemudian rumus ini dimasukkan ke rumus persen massa. Nah, persen massa itu kan sama dengan massa zat A dibagi massa sampel dikali 100. Massa zat A-nya dibagi sampel dikali 100. Nah, massa zat A-nya, si analitnya, dikonversi menjadi rumus yang ini. Maka persen massa A akan sama dengan BE dari si A dikali faktor pengencer dari A dikali normalitas normalitas dari larutan standar dikali volume larutan standar dibagi ya, karena di sini rumus BE kali FP kali normalitas standar kali volume standar itu satuannya miligram, maka massa sampelnya itu juga kita ganti menjadi miligram sampel dikali 100 ya. Jadi seperti inilah rumus untuk mencari kadar suatu zat dengan cara titrasi. Rumusnya BE dikali faktor pengencer dikali normalitas baku sekunder yang diambil dari hasil perhitungan standarisasi dikali volume baku sekunder yang diambil dari volume titrasi dibagi miligram sampel yang diambil datanya dari miligram sampel itu dari penimbangan dikali 100 ya. Nah, nilai faktor pengencer ini diambil dari volume pembuatan dibagi volume reaksi. Kalau BE itu ya kita hitung aja ya, MR dibagi valensi. Oke, baik. Demikian penjelasan saya mengenai penurunan rumus dalam perhitungan titrasi penetapan kadar. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.